Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemerhati, pemirsa, netizen, subscriber, padepokan gaul yang budiman, di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kelusingan, kesehatan, keberkahan, selalu diberi semua urusannya, dapat hidayah dari tayangan-tayangan apa yang ditayangkan oleh Gaul. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, di depan tadi ada sekeping logam yang kalau nggak salah ini bergambar Pak Soekarno. Ini ceritanya nyata. Ini saya pribadi saya alami kurang lebih 8 tahun yang lalu, ketika saya pribadi masih tinggal di daerah timur sana, di mana suatu saat ada seseorang datang ke tempat saya. Dia mengatakan bahwa di tempat dikirim saya itu ada emasnya. Ya aku ya silakan aja diambil kalau ada gitu. Tahu dari mana ya nggak tahu. Pokoknya dia tiba-tiba kan obin tackle tuh tempat dikirim saya, ditarik, keluarlah ini. Nah, keluarlah ini yang notabene adalah bergambar Pak Soekarno. Aku yakin insya Allah bagi di luar sana pelaku spiritual atau yang macam-macam lah tidak asing dengan benda yang macam begini. Nah, aku orang yang awam ini ya heran bagaimana dari dalam tackle itu tiba-tiba tarik keluar seperti ini tanpa melukai daripada tackle itu. Nggak pecah, nggak apa, tapi saya lihat sendiri, tangannya kosong, ditarik itu, keluarlah ini tangannya dan hangat. Versi dia ini adalah emas, tapi ya kenyataannya seperti ini. Nah, penonton insya Allah banyak yang mendengar, mengalami atau bahkan sering berburu dengan hal macam begini, walaupun sampai sekarang tidak pernah berhasil, walaupun sampai habis harta bendanya. Ya, untuk beli minyak, untuk beli sesuatu yang konon katanya itu kabar dari gaib agar harta-harta gaib itu wujud nyata seperti ini. Nah, ini pemirsa, seperti yang pernah saya sampaikan, insya Allah Allah menciptakan sesuatu itu ada gaib yang mendampinginya. Saya tidak ambil jauh-jauh, saya ingin dialog dengan gaib yang menemani benda ini apa sebenarnya dan bagaimana prosesnya. Kok seperti itu, dan adakah banyak orang yang tertipu menjadi korban sehingga banyak juga yang menghubungi saya gitu. Akan kita cek yang mendampingi benda ini dari jauh-jauh ya, biar bercerita sebenarnya apa yang terjadi. Ya Mas Is, Mas Titis kok Isalah kian kita ganteng aja, sehat semangat, tambah ganteng aja kamu ya. Akan tak masukkan tubuh sampean, tolong terima ya. Mudah-mudahan lancar semua dan bisa kita ambil hikmahnya bagi manusia yang hidup di alam nyata ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, gaib yang mendampingi benda ini, kata Allah, masuk. Assalamualaikum. Salam kembali pada kamu sendiri. Wallah ya. Kalau kamu bohong otomatis ya hancur kamu sendiri kan. Kalau kamu jujur jawab pertanyaan saya, otomatis kamu sembuh lagi. Kamu golongan apa? Apa kamu tidak dengar telingamu? Saya mengucapkan salam. Salam balik ke diri sendiri, ya Allah. Salam kebohongan. Kan bilang kalau bohong ya sakit, mau terpotong-potong hancur kamu. Memang saya jin harus dipotong-potong. Ya urusan kamu lah, itu sakit kan. Kalau kamu jujur sembuh dengan sendirinya. Ayo. Kita angkat buku ini, ayo. Mau sembuh. Kamu itu dukun dari mana? Oh, ya saya tahu. Kamu bohong, tambah lagi sakit lagi kamu. Ayo, itu sembarangan. Kenapa kamu sakiti? Kan kamu sendiri kalau bohong sakit, kalau jujur nggak sakit. Kamu sendiri obatnya. Saya itu memang suka bohong. Kenapa harus suruh jujur? Ya makanya kan sekarang aku tanya. Gaib kan kalau bohong sakit terpotong-potong. Kalau nggak bohong ya baru sehat lagi. Kan kamu sendiri obatnya. Iya, lepaskan. Suruh lepaskan dulu. Oh,
Lepaskan. Tujuh kamu sendiri yang bikin kamu lepas nanti. Kamu golongan apa? Saya golongan iblis. Iblis, apa kamu tidak dengar? Ya lepaskan kalau jujur dia sama mereka. Kau jujur ya dilepaskan. Ketawa dulu. Ketawa dulu. Bukan. Ketawa dulu. Saya mau memegang kamu. Apa? Dulu kamu itu. Apa kamu? Apa kamu? Dulu aku apa? Kamu itu seorang manusia pilihan. Pilihan apa? Diamali daripada harta. Terus? Ya, harta yang ada di tempatmu itu. Terus? Yang seharusnya itu menjadi milikmu. Terus? Ambil buat kamu kebelekan kamu, Allah. Iya. Saya lagi bercerita kenapa Oh iya, kamu lepaskan Allah. Cerita. Ya cerita. Sembuh. Saya malas kalau begitu. Ya udah, otomatis. Nah, kamu nggak cerita, kamu cerita kita aku belum tanya, kamu terocos duluan. Ya namanya juga gaib. Ya tak sugui dulu gitu loh. Kamu nggak sugui. Wih, kamu ini baik sekali sebagai manusia. Tamu kan disugui, dihormati. Iya. Tapi ingat, apa? Kamu nanti dikira dukun, jangan saya yang mengembalikan. Ya enggak apa-apa. Suguhan buat kamu lengkap, Allah. Tuh, diminum dulu sama-sama ngopi kita. Yuk, aku ngopi, udut, kamu juga boleh. Hebat kamu, Raden. Enggak bisa apa-apa saya. Oh, iblis emang suka muji ya, suka nipu-nipu. Saya tidak menipu. Cuma saya ya menyampaikan. Oh, menyampaikan yang salah? Ya tidak. Biar terjebak itu. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Ya, nikmati dulu. Merokok boleh, silakan. Kita santai. Nah, kamu kalau bohong otomatis diajar atau dipotong-potong. Kalau jujur ya enggak bisa ngomong santai, oke? Sakit dada saya. Ya bisa begitu kenapa? Tidak tahu. Ada bentuk apa ini? Tolong Mas mau ngomong sama dia aja. Bentuknya apa itu? Putih-putih. Nah ya, terus tolong Mas kamu bicara sama dia aja. Kalau dia bohong baru diajar nanti. Samain iblis. Iya. Tadi aku minta sama Allah agar tiap benda ada pendampingnya kan? Ya kan? Iya. Nah, kenapa? Kalau benda ini pendampingnya apa? Itu saya. Ini? Iya, itu saya. Berani kamu? Bohong lagi? Berani kamu? Saya memang berbohong. Ayo. Tidak. Ini itu golongan lain. Apa pendampingnya? Saya tidak berani menyebut. Ayo, kalau ini kamu pendampingnya? Iya. Golongan apa kamu tadi? Saya golongan iblis, kalau yang itu golongan putih-putih. Jadi jelas kalau tiap benda siapa tahu nanti manusia itu taunya pocongan putih. Pocongan putih. Kuntilanak juga putih bajunya. Kalau yang merah? Kalau yang merah itu ya. Wah, kamu tahu itu. Dasar. Jadi tiap benda masih ada pendampingnya ya. Iya. Nah, kalau ini kamu. Iya. Tadi. Kalau ini berani sebutkan? Itu putih-putih golongan cahaya. Putih-putih bercahaya. Saya jujur. Ya sudah. Kalau bukan putih-putih seperti halnya kain seperti ini, lalu jenglit-jenglit seperti pocong. Kamu lucu juga ya? Kamu itu yang lucu, menjengkelkan. Loh, kok bisa? Tadi di awal-awal saya disakiti lebih dulu. Siapa yang nyakiti kamu? Saya. Contohnya gimana itu kami yang menyakiti. Gimana? Saya salam saja tidak boleh. Loh, saya kan kalau jujur, kalau bohong salam, kan kamu salam sendiri balikan. Iya memang gitu. Makhluk gaib itu ya biasa berbohong untuk menipu siapa saja. Oh gitu, apalagi kamu golongan iblis ya? Iya. Cara manusia berumurmu. Saya sudah ada. Ya, sebenarnya saya itu terhitung masih muda. Piro? Baru 2000 tahun. 2000 tahun. Kamu tercipta dari api neraka langsung atau dari mana? Saya. Dari leluhur saya. Di mana leluhur saya itu berada tidak jauh dari tempatmu. Di mana? Tempat yang kamu tinggalin dahulu kala. Dahulu kala tempat itu ada sesuatu halnya. Saya suruh mendongeng panjang lebar. Ya dongeng dong, disuguhi ngono kok. Kan disuruh panjang dongeng. Sebenarnya dahulu kala wilayah yang kamu tempati itu adalah wilayah peperangan daripada kerajaan dan juga para manusia-manusia memberontak dan bahkan daripada dukun-dukun ataupun yang dikenal dengan manusia sakti di masa lalu. Terus? Itulah mengapa
dari leluhur saya berapa tertarik mendatangi tempat tersebut. Itu sebenarnya. Namun yang asli leluhur saya itu berada dahulu kala itu di timur. Jauh. Karena dahulu kala kerajaan-kerajaan itu bermula. Ya sebenarnya kalau manusia tahu ya, maka kerajaan itu sebenarnya tidak jauh dari tempat ini. Dipimpin seorang raja yang memang dari raja itu masih keturunan langsung dekat dengan sosok raja. Ya, sebut saja Bandung Bondowoso. Terus? Di mana dari raja itulah yang menjadi tonggak awal. Akhirnya muncul daripada raja-raja di seluruh penjuru wilayah negeri atau dikatakan Nusantara ini. Saya sebenarnya malas menyebut Nusantara. Kok ada saya? Ya kan? Wong kamu di Nusantara kok malas itu. Minum dulu. Saya itu suka mengganggu manusia di Nusantara. Selama tinggal di sini kamu menemani terus berarti? Ya lama-lama saya dikat. Saya tidak tahu apa-apa. Dimunculkan kok malah saya dikat. Dasar manusia. Ya, minum dulu. Ada teman saya dibawa dari seorang manusia bercahaya. Saya melihatnya. Wah, itu sambungan ke kamu. Itu mungkin dikatakan sebagai gurumu. Wah, kasihan teman saya langsung dibuang jauh. Ya udah, minum dulu. Kamu ngomel terus. Nanti boleh tak suguhi nanti. Merokok. Oh jadi berarti kamu termasuk dari api neraka kalau begitu ya, leluhurmu ya, bukan dari amal manusia bukan? Bukan. Oh berarti asli kalau gitu. Aku mau tanya. Sebenarnya kalau kamu tanya, amal-amal manusia itu tercipta seperti apa? Ya tercipta seperti kami. Namun sekarang ini, ya mereka kebanyakan bukan membuat hal seperti kami. Rata-rata mereka bekerja, menggoda, menipu manusia, di mana mereka seolah-olah menjadi sosok yang paling beragama. Bahkan mereka paling merasa hebat di antara manusia lain. Ya sekarang ini. Ya. Kalau dulu ala kamu dulu. Kalau dulu ya ala dukun. Ala dukun. Saya sering mengikuti manusia sebenarnya. Kamu bisa bercerita hal ehwal sehingga benda ini bisa ditarik seseorang di tempat saya ibadah dulu itu. Bagi ceritakan. Saya tahu persis. Ya karena cerita aja. Ingat jangan bohong. Benar. Saya capek juga. Ya sekarang capekmu hilang karena terikat lama sekali sampai terikat. Iyalah. Ya tahu berarti normal lagi. Baik sekali kamu. Iya kan kamu tamu harus dihormati juga toh. Saya di sini seperti seorang manusia, di mana manusia itu punya kesalahan atau dikatakan teroris. Dikawal banyak bulan saya. Ya makanya jujur aja biar gak dipukul. Iya saya jujur. Coba ceritakan hal ehwal sehingga benda ini. Iya sebenarnya begini. Ya. Awal mula dari benda ini, di mana dahulu kala latar belakang lebih dahulu dari tempat yang kamu tinggali. Tempat yang kamu tinggal di timur sana, itu adalah tempat bersemayamnya dari manusia-manusia sakti di masa lampau, di mana mereka memiliki dari benda-benda tertentu, yang di mana benda-benda itu memiliki kekuatan besar atau kekuatan mistis tinggi. Dari hal itu, benda-benda itu secara tidak langsung mereka terkubur di dalam. Nah, dari situ akhirnya sepeninggalan daripada masa-masa kerajaan. Ingat apa yang saya ceritakan. Masa manusia-manusia sudah menjadi mulai modern. Ya, mulai dari negeri ini ada seorang pemimpin yang menguasai bangsa ini dengan sebuah sistem yang dikendalikan dari bangsa kami. Dari situ manusia-manusia mereka seolah-olah mendapatkan wangsit bahwa pemimpin yang utama, pemimpin dari bangsa ini yang pertama, itu kelak akan meninggalkan daripada harta warisannya. Di mana harta warisan itu tersebar tempatnya. Dan salah satunya berada di tempat yang kamu tempati. Dari hal itulah informasi dari awal mula di saat manusia memimpin bangsa ini hidup, akhirnya menyebar ke anak keturunannya.
di mana manusia-manusia yang menyebarkan informasi pertama kali itu sudah mulai mati, hingga tergantikan manusianya. Lalu dari informasi itu, manusia-manusia, anak keturunannya pun mulai kami bisiki daripada pasukan-pasukan kami, supaya mereka mendatangi tempat-tempat tertentu, di mana tempat itu ditinggalkan daripada benda berharga, emas batangan dari seorang pemimpin dari bangsa ini. Itulah sedikit cerita kisahnya. Dan perwujudan daripada emas ini, kamu mau tahu? Ceritakan semua aja. Kamu mau tahu? Saya suruh mendongeng. Itu kan tergantung dong, ceritakan benda saya nggak bisa apa-apa, nggak tahu. Saya juga capek, harus minum. Kakimu tak potong nanti. Jangan. Makanya itu. Cerita terus, sehingga muncul di depan saya waktu itu, ayo. Sebenarnya kemunculan dari benda ini sendiri itu bermula dari dahulu kala. Benda pusaka atau jimat yang dimiliki dari orang sakti yang dahulu kala hidup di tempat itu kan terpendam, di mana dari golongan kami sudah banyak. Golongan kami menempati benda-benda itu sudah sangat banyak, hingga akhirnya kami pun bisa dengan keilmuan leluhur kami yang diturunkan kepada kami. Kami juga bisa mewujudkan, memadatkan dari pasukan seluruhnya dari bangsa kami, yang bermula dari benda dahulu kala. Benda tertipu, bukan yang asli pusaka itu. Dari situlah kami kembangkan dengan keilmuan kami, hingga akhirnya kami wujudkan, hingga menjadi benda nyata untuk menipu manusia. Dari situ mulailah anak turun manusia yang masih hidup di zaman-zaman ini, ya beberapa tahun ke belakang, sampai pun saat ini masih diinformasikan dari bangsa kami, dibisik-bisiki bahwa harta-harta itu memang ada, dan itu menjadi hak kalian semua, karena kalian adalah manusia hidup di bangsa ini. Apalagi kalian itu manusia sakti, ya otomatis kalianlah yang mendapatkan daripada benda berharga, harta ini. Kalau di wilayah ini dikatakan itu harta amanah. Kan begitu? Benar tidak? Saya nggak tahu. Kamu kan seorang raden. Foto ingatmu gue. Ya kamu, ya cerita terus sampai barang nyata kayak bentuknya. Prosesnya hingga menjadi nyata. Sebenarnya itu yang kami lakukan, di mana kami memadukan antara benda yang dahulu kala ada. Kami padukan dengan seluruh keilmuan kami dan seluruh pasukan-pasukan kami. Namun berbeda dengan perwujudan benda yang lain. Kami ceritakan satu persatu dulu. Di mana dari benda ini bermula dari benda yang dahulu kala terkubur sudah sangat lama dan dikuasai dari bangsa kami. Lalu bangsa kami gerakan dari pasukan-pasukan kami sangat banyak di wilayah itu, hingga berkumpul bahkan 50 juta triliun. Kami bisa menghitung. 50 juta triliun. Iblis tuh semua. Ya masa manusia. Terus dari situlah kami kan ya punya energi, bukan seperti manusia energinya. Energi bangsa kami itu lebih kuat, dan juga kami punya ilmu yang memang ilmu itu sangat sakti. Barulah kami wujudkan benda ini menjadi nyata. Ya sesuai bentuk yang diinginkan manusia, harus ada gambar atau dari pemimpin bangsa ini mudah. Kalau manusia itu harus butuh tenaga. Apa ini dipahat? Ya, kami tidak perlu. Kami cukup mengumpulkan semuanya. Tapi dengan masukan yang sangat banyak, bukan hanya satu iblis, 10 iblis ya tidak mempan. Bahkan 1 juta triliun iblis itu masih kurang sebenarnya. Hanya bisa memunculkan mungkin ya mustika kecil. Ya tidak begitu berarti bagi manusia. Namun untuk benda-benda seperti ini itu harus mengumpulkan pasukan yang sangat banyak. Karena apa? Nanti pun manusia yang tertarik sangat banyak. Hingga kami pun mendapatkan banyak daripada roh-roh manusia. Begitulah, Dek. Oh ya ya. Ya bos. Oh mabuk kamu malah.
Tidak. Minum dulu. Lah kok gini-gini ngapain kamu? Mau acting, mau kabur. Saya itu Mau kabur. kakinya saya sebenarnya mau diikat karena tidak sopan. Iya, saya lebih tidak sopan lagi. Jangan begitu. Jadi ini maunya ini barang tipuan. Ya memang tipuan. Oh, ini perbuatan kamu sehingga betul seperti itu bisa ya? Bisa. Kalau di dunia manusia itu dinamakan ya Kuningan Sari. Kuningan Sari. Ya, namun kalau manusia bodoh itu dianggap emas. Sudah sama minum dulu. Ya, minum dulu, rokok bebas. Jadi ini perbuatan kamu seperti itu bisa ya? Bisa. Jadi kalau pesugihan saja itu nyatanya bisa. Uangnya bisa dibelanjakan, uangnya bisa digunakan. Apalagi memunculkan emas seperti ini ya mudah. Terus ini, notabene kok tiba-tiba orang itu tahu-tahu datang ke tempat saya, tanpa permisi langsung masuk mau bermah di sini untuk bapak itu bagaimana dia bisa tahu? Itu ada rangkaiannya. Gimana orang itu loh? Kamu harus mendengarkan lebih dulu. Oke. Begini jisanya. Dari manusia itu kan bukan sembarang manusia. Oh, terus? Bukan seperti manusia seperti kalian-kalian ini. Dia itu manusia sakti. Di mana kesaktiannya itu sendiri atas bantuan dari bangsa kami. Ya, bangsa kami kamu tahu. Ya. Dari situlah dari pasukan kami yang menjaga berada di tempat yang kamu tempati dahulu kala. Itu kan kami keluarkan. Untuk mencari sinyal-sinyal mana manusia-manusia memang dengan kemampuan ilmunya mereka tahu. Jika manusia itu manusia biasa, manusia bodoh, ya kami agak susah malah. Kami lebih suka manusia-manusia berilmu tinggi dan juga manusia yang kompeten, manusia yang memang mereka menginginkan daripada harta-harta amanah. Dari situlah pasukan kami sudah kami gerakkan. Akhirnya tersambung dengan kodam yang membantu bekerja dari manusia sakti itu. Pasti ada sambungannya. Tidak mungkin tidak. Jika tidak tersambung, itu namanya benang yang terputus. Kalau terputus ya tidak bisa apa-apa, Raden. Kamu ini. Nah, dari situ kan dia tergerak. Sebenarnya dia itu mengikuti bisikan dari kodamnya. Di mana sambungan bisikan dari pasukan kami yang banyak tadi kami kerahkan untuk mencari mangsa manusia untuk membisiki manusia sakti itu. Di mana yang menerima bisikan itu bukan rohnya, tapi kodamnya. Langsung tersambung koneksinya. Baru dari situ bisa digerakkan. Manusia itu tidak begitu sadar. Mereka tidak peduli. Ya, saya melihatnya karena akalnya yang bersih jernih. Kalau di dunia manusia ya sudah sebenarnya itu sudah keruh kotor. Hingga hanya dia tidak bisa memilah. Ya dia tetap mengikuti langkahnya. Walaupun dengan kata-katanya saya mengikuti langkahnya daripada ya pangeran sang pencipta. Sebenarnya dia itu semakin tersesat. Begitulah. Dari situ dia datang ke tempat kamu. Dia pun melihat dengan mata. Kamu tahu mata atau tidak? Mata ini mata batin. Enggak tahu apa-apa. Mata batin. Ya bener, mata batin sembarangan. Yang pasti itu palsu itu. Ya itu kan yang mata batin menyebutnya di dalam manusia. Jadi mata iblis namanya. Terus? Yang penting itu mata batin. Ya, gitu. Terus? Mata batinnya kan melihat sinyal. Wah, itu ternyata bendanya. Dengan energi yang kami kumpulkan tadi, akhirnya pun tersambung. Tidak perlu dia dengan banyak berbicara pun akhirnya dia mendatangi tempat. Baru dari situ dia berbicara dengan kamu bahwa di tempat yang kamu tempati itu tersimpan daripada sebuah benda, harta yang memang berharga. Dari situlah dia dengan kemampuan ilmunya. Saya contohkan. Itu kan memerlukan energi yang besar. Iya. Di mana perpindahan energi dari alam gaib, dari dasar bumi ini sampai tembus ke alam nyata. Kami pun tidak bisa, ya tidak perlu maksud kami merusak daripada apa yang sudah dilakukan manusia. Karena energi kami sangat besar. Di saat terjadi penarikan benda seperti itu, hawa panas, ya seperti halnya panas mendidih itu,
karena benturan energi dari alam gaib nyata ini akhirnya bisa muncul. Nah, keilmuan itu sendiri, keilmuan yang dibantu daripada bangsa kami, ya memang sudah sambung. Tidak jauh lah, intinya seperti itu. Jadi bukan yang lawan malah dibantu biar mudah muncul gitu ya? Ya. Karena satu frekuensi dari golongan iblis semua gitu. Iya. Nah, minum dulu Mbak Iblis. Namu siapa namu? Pinter banget gue. Saya. Saya ingin ikut seperti kamu namanya. Apa? Raden Yasin. Kamu. Malaikat kau dikurang ajar aja. Kenapa? Nah, kamu yang bilang Raden, aku bukan siapa-siapa kok malah kamu ngolok lagi. Saya itu ingin memanggil kamu Raden. Oh gitu. Untung saja kamu diselamatkan. Ya bagus. Ya Gudin bagus. Siapa jenengmu? Raden. Raden apa? Raden apa? Antakusuma Nata Batasanga Tiba Lima Pramuda ngono. Ah, itu kamu. Kepanjangan itu nama. Ya udah. Jadi ini Raden Wisanggeni nama saya. Potong. Ya itu kan terserah saya nama saya. Ya terserah, tak pakai geni aja ya. Gini dan geni. Ya. Jadi ini wujud nyata itu merupakan kerja kamu kolaborasi sama iblis yang di Burang itu gitu ya. Iya. Nah, itu tujuanmu apa waktu itu? Tujuan saya. Nah, masa saya harus jujur lagi? Ya jujur dong, saya kan nggak tahu apa-apa. Dikala itu, kamu sebagai manusia, kamu kan dahulu kala hitam. Ya hitam, nggak pernah mandi emang. Hitam. Ya. Lalu kamu kan ya sudah mulai belajar melepaskan kehitamanmu ke putih. Sebenarnya kami ya ingin membawa kamu ke jurang kehitaman lagi dengan cara seperti itu. Itu tujuan awal. Terus. Dan juga di mana dari tujuan awal itu pun berkembang. Yang akhirnya jika kamu dipercaya banyak manusia di dunia ini, maka kamu pasti ya akan berpengaruh bagi manusia pada umumnya yang akan menyesatkan manusia lainnya. Akan menjadi hak kami. Gitu. Kamulah yang akan menjadi perantara kami, Raden. Ya, Den Geni. Wah, jelek itu Den Geni. Lah kamu kan Raden Wisanggeni jadi Den Geni aja. Seperti namamu saja. Seperti namamu. Kamu kuat nanggung itu. Kuat. Jangan begitu kamu. Lah iya kan terserah kamu sendiri. Kalau kuat nggak apa-apa. Sayang. Itu kamu itu menjengkelkan. Loh, kok bisa jengkelkan tuh lo? Pengaruh apa kamu itu? Dasar. Terlalu baik. Tak potong kakimu nanti. Minum dulu. Udah Mas, santai duduk. Nah, makanya sopan. Itu ya bagus. Saya itu jengkel di sini. Lo kok jengkel? Saya itu dianggap. Ya, jadi manusia itu seperti teroris, dikawal. Ya harus dikawal. Biar kabur. Jadi ini aslinya tuh petipuan golongan kamu. Iya memang itu tipuan. Sandiwara dari iblis yang masih goib sama iblis yang tubuh maksudnya bisa ngambil itu. Iya. Dan tujuan untuk memanggilnya saya begitu. Iya. Itu awal mulanya. Awal mulanya. Terus? Dan jika itu sudah berhasil, maka berkembanglah tujuan kami. Ada kata berhasil. Alhamdulillah ya Allah masih melindungi saya ya kan. Ya semua itu pakai proses. Ini kan bukan tempat saya aja kan. Kalau tempat saya yang tak bayangkan ini ada juga toh. Nah, siapa namanya itu? Saya tahu. Siapa? Mbak Jenggot. Kamu dikepuruki kapok nanti dari sana kamu. Mbak Jenggot, ini loh. Diolok kamu. Manusia ini ternyata sakti-sakti. Siapa? Tidak di sana, tidak di sini. Sakti apa? Gak bisa apa-apa. Jenggotnya saja itu keluar. Keluar apa? Keluar gadis-gadis cantik. Dasar kamu. Itu berarti intinya ini kamu wujudkan di depan saya dalam rangka untuk mengecoh mengganggu saya gitu ya. Iya. Ya oke, enggak apa-apa. Terima kasih banyak. Karena tugas kamu seperti itu. Tapi saya sebenarnya menyesal kenapa itu gagal. Loh. Ternyata ada golongan ini. Ini apa? Dalam tubuhmu. Apa itu? Yang membuat menjengkelkan golongan kami. Apa? Bahkan manusia juga. Apa? Buto. Ya Buto. Pernah siapa seperti itu? Itu dari leluhur kamu. Nah, iya. Juga siluman. Nah, terus?
Larinya kemana? Ayo. Tidak usah saya sebut. Nah, ya udah makanya itu. Apa saya sebut? Sebutkan aja. Larinya. Ya, pada Prabu Brawijaya. Oh, potong terpotong-potong kamu. Ayo. Makanya wis jangan guyon. Saya itu mencari kesempatan. Nah, iya, makanya siapa yang jujur ya bener. Kalau salah ngomong ya akhirnya potong-potong lagi. Iya, itu sembuh kalau kamu jujur. Nah, kenapa kamu di sini galak-galak? Aduh. Ya, Mas tolong dikembalikan lagi Allah. Nah, jadi intinya seperti itu. Terus, kita kembali dari awal ceritamu bahwa ini adalah timbul daripada cerita-cerita tentang pemimpin negara ini yang pertama, yaitu yang ada di foto ini, itu dulu mewariskan harta-harta seperti itu. Ya. Ini kan palsu karena buatan kamu, ya toh? Yang asli ada nggak sebenarnya? Ada. Ya cerita sebenarnya. Cerita. Kenapa kamu bisa memasukkan hal seperti ini? Kamu, bukan aku. Iya, saya. Nah, terus? Masukan saya. Itu Itu pasti ada sesuatunya. Di mana setiap kamu memasukkan pasti ada yang asli. Itu yang jelas. Seperti halnya harta amanah. Kamu bisa memasukkan sangat banyak. Tapi juga ada yang asli. Contoh saja. Manusia utama yang mengaku-ngaku. Yang palsu banyak. Yang asli itu ada. Contoh lagi. Ada juga peninggalan benda pusaka atau mustika yang asli. Yang palsu itu ada. Yang asli juga ada. Jadi di dunia ini tuh ada. Ya semuanya itu ya. Ada yang asli, ada yang palsu. Tidak hanya palsu-palsu saja. Nah ini kembali berkisah. Tapi berbeda jika itu hanya dongeng. Ya. Kembali kisah tentang barang ini aja. Ini bilang palsu dan kau mengatakan yang asli. Coba ceritakan yang asli kayak apa kisahnya. Ceritakan. Yang asli. Harta itu memang ada. Ya terus. Memang peninggalan dari pemimpin bangsa ini yang pertama. Siapa namanya? Bung Karno. Terus? Di mana Bung Karno itu memiliki harta mana? Ya, beliau dahulu kala memang mendapatkan emas-emasnya dari kerajaan terdahulu. Yang di mana yang terakhir itu beliau mendapatkannya dari saat bangsa ini berubah menjadi wilayah seperti sekarang dengan sistem Republik ini. Beliau mendapatkannya daripada kerajaannya di Jogja. Terus? Dari situlah peninggalan beliau. Harta-harta itu disimpan. Yang nanti kelak akan digunakan daripada anak cucunya. Dari bangsa ini. Di mana anak cucunya bukan digunakan untuk kekayaan pribadinya. Tetapi menyeluruh dari bangsa ini. Dan bahkan sampai kepada seluruh umat manusia juga kalau memang sampai. Kan begitu. Dan sebenarnya beliau mengapa bisa melakukan hal seperti itu? Karena beliau sendiri sebagai manusia. Beliau kan manusia. Ya. Pasti punya dosa. Di mana dari harta-harta itu diamanahkan supaya kelak beliau pun ya akan mendapatkan tempat tertentu. Gitu ceritanya. Iya. Jadi ini yang asli ada kalau begitu. Ada. Tadi kamu menyebutkan yang asli pemimpin negara pertama ini memang ada harta amanah. Aku mau tahu sekarang. Waktu dulu dapat warisan dari kerajaan itu bentuk nyata mas asli. Nah, apa dia tuh sengaja meniatkan untuk mewariskan harta ini secara amanah seperti yang kamu ceritakan, niat enggak waktu itu? Tahu enggak? Sebenarnya beliau pun tidak berniat dengan jelas. Namun niat itu ada di hatinya. Di mana dia mengucap hanya dengan ucapan biasa saja. Tidak seperti dengan niat menggebu-gebu, tidak. Jelas apa tidak? Jelas. Kayak apa dulu prosesnya sehingga barang emas yang nyata kok timbul-timbul sampai goib sehingga sekarang menjadi golongan kamu menipu banyak manusia. Boleh cerita? Ya, begini ceritanya. Ya. Kalau dari benda-benda nyata, harta-harta yang dulu asli daripada peninggalan pemimpin seperti Bung Karno ataupun daripada raja-raja Nusantara ini. Dahulu kala memang harta nyata. Dari harta-harta itu ada penjaga gaibnya. Oh, kayak ini tadi kamu jaga itu. Iya. Terus di mana dari penjaga itu diamanahkan. Di mana dari penjaga itu
yang memang menjaga diamanahi dari beliau-beliaunya. Hingga akhirnya suatu masa harta itu akan harus diberikan. Tidak boleh tidak. Namun dengan proses panjang. Dan tidak bisa direka-reka dengan akal manusia. Apalagi dengan nafsu menggebu-gebu manusia. Ia pasti akan bisa. Itu kami yang mewujudkan. Dan untuk manusia-manusia utama dahulu kan manusia-manusia pilihan. Manusia-manusia sakti. Beliau itu ya bisa mengamalkan kepada kodam-kodamnya. Ataupun penjaganya bahasa mudahnya. Dan untuk daripada Bung Karno itu sendiri. Beliau hidup di zaman modern. Ya, beliau meninggalkan harta itu. Diamanahkan. Sebenarnya. Diamanahkan, paham apa tidak? Diamanahkan kepada orang yang dipercayanya lebih dahulu. Dari situlah ada penjaga gaibnya, namun tidak diketahui dari manusia-manusia yang hidup. Sehingga daripada penjaganya itu sendiri, dia sudah tahu harus diapakan harta ini. Lalu dari penjaga-penjaga itu kan ya golongan bangsa gaib. Mereka memiliki energi yang hampir setara dengan kami. Dari situ, harta-harta itu jika dibiarkan masih nyata, maka keserakahan manusia itu. Dan memang itu juga takdir daripada Sang Pencipta. Manusia-manusia serakah pun akan dengan mudah mengambil. Contoh saja itu, orang itu pasti nakal, dengan mudah mencuri. Itu juga nakal, mencuri. Tuh, bisa mencuri, apalagi kamu. Kan begitu. Dari penjaga-penjaganya, mereka sudah diamanai daripada golongan-golongan tertentu, yaitu berupa cahaya. Yang akhirnya mereka menggaibkan daripada harta-harta itu semua. Allahu Akbar. Lalu kamu mau bertanya, bagaimana proses gaibnya? Kamu mau tanya begitu? Ya silakan terangkan lah. Kamu yang mancing-mancing kok. Cerita aja kamu. Kok bisa digaibkan? Proses gaib ke nyata itu berbalik dengan gaib. Sekarang dari proses dari nyata ke gaib dulu. Ya, dari gaib ke nyata itu memerlukan energi besar. Hingga timbul getaran-getaran dampak di kehidupan bangsa manusia. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Lalu proses daripada nyata ke gaib itu sebenarnya juga hampir sama. Namun kebalikannya. Di mana hal itu sendiri pasti dibarengi dengan suatu kejadian tertentu. Saya tidak mau menyebutkan. Sebutkan dong. Khusus harta yang stempel gambar beliau ini kayak apa gaibnya dulu? Sebenarnya ya gitu loh, digusur tanahnya. Longsor. Paham apa tidak? Paham. Dasar. Akhirnya tertutup dengan tanah sendirinya gitu, ditimbun. Minum dulu dari kira pelit nanti. Minum dulu. Cerita gitu aja kok. Kamu murid pelit amat sih. Iya, namanya juga kami kok. Pelit itu kan ya persifatan kami. Ya tadi kan terocos kamu. Sampai mau ngasih aku segala ini, kok murah sekali kamu. Kesel saya. Kok murah sekali mau ngasih ke aku. Saya cek ya. Kamu diajar kami loh yang tak surut bangkit loh ini. Makanya sini. Jangan sok kamu. Ya bagusnya sopan ya. Tawa lagi. Kamu ini lucu juga, cerdas. Kamu ini kayak Sungkuni itu ya kamu ya. Manis di mulut. Kamu juga manis. Manis di mulut. Saat bertemu banyak wanita. Tahu di mana kamu? Itu bibirmu. Oh iya sudah. Jadi proses dari harta beliau ini dulu dari gaib itu di antaranya salam karena kena longsor, gempa jika dia masuk dirinya gitu. Iya. Terus ini. Tadi kau mengatakan bahwa beliau itu tanpa sengaja dengan suatu kehendak Allah. Ada harta amanah, mesti ada orang yang diamanai dong. Iya pasti ada. Bisa kamu cerita? Ya, itu kamu. Loh kok saya itu kamu tak potong lagi lehermu nanti kamu. Kenapa? Ya ceritanya. Saya mau dipotong-potong. Loh, ya silakan. Memang enak memotong-potong memakan iblis. Ya, coba aja silakan kalau kau bohong. Itu daging. Ya kalau bohong silakan dipotong-potong. Kamu kan yang benar. Siapa yang diamanai? Yang diamani ya manusia. Ya terus. Tapi ya tidak semua manusia. Ya, cerita. Hanya satu manusia. Di mana manusia itu ditunjuk.
Bukan manusia yang menunjuk, Hmm. tapi ya seperti halnya itu dari Sang Pencipta. Sampai banyak diliputi energi cahaya dalam tubuhnya sampai keluar tubuhnya itu penuh. Manusia itunya siapa? Kamu tanya begitu. Ini dari orang banyak, kamu ngomong aja dari yang kamu tahu apa? Manusianya itu manusia diliputi banyak cahaya. Di mana manusia itu mendapat tugasnya dari Sang Pencipta, mulai daripada junjungan manusia yang terakhir. Siapa? Muhammad. Kamu iblis tadi nyebut nama itu kamu. Ayo. Jangan begitu. Malaikat ini nerangkan kok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Terus yang diamanai siapa sekarang? Anak turunnya yang asli. Masih keturunannya yang asli. Itu berapa orang jumlahnya itu? Hanya satu. Satu aja. Kalaupun tiga itu pasti kamu ikut. Tapi kenyataannya saat sekarang ini banyak orang yang merasa bahkan merasa diamanai sehingga kamu cerita. Ya itu bagus. Ya cerita dong. Berarti dari bangsa kami. Ya sudah mulai banyak menguasai tubuh manusia. Bukankah begitu tugas kami? Oke. Jadi saya ulangi, memang ini kamu tujukan di pertanyaan saya. Ini macam-macam. Kamu tak borgol, tak belenggu lagi nanti kamu. Ayo makanya itu. Jadi ini kamu sudah di depan saya, memang sengaja untuk menipu saya, mengganggu saya. Iya. Dengan lewat orang-orang yang tahu-tahu datang mengambil itu karena sama kamu bersinergi. Iya. Antara goib sama manusia yang bisa mengambil ini tuh intinya golongan kamu semua. Iya. Dan tujuan ingin menggelincirkan kami. Nah, alhamdulillah Allah masuk di saya kan gitu. Bahkan sebenarnya kamu itu mau diajak. Cek kemana? Pantai Selatan. Ngapain sana mandi? Nanti. Mandi di sana. Mandi habis itu harta di Pantai Selatan dibuka besar-besaran. Tapi kamu itu bau mulutmu. Bau apa? Bau terasi. Kamu lucu juga. Tapi nanti kalau kamu mau mengambil harta itu, berarti terjerat dari pesugihan. Oh gitu ya. Kan begitu. Ada ya. Banyak itu. Tapi ternyata ini yang asli ada gitu ya. Ada. Dan ada pewarisnya yang betul-betul yang asli. Ada. Kamu bisa nyebutkan cara goib siapa namanya orang itu? Dia menguasai alam gaib. Siapa namanya? Saya tidak mau menyebutkan namanya. Lu kok tendang sana itu loh. Saya tidak mau. Nanti banyak manusia tersadar. Jadi dia penguasa alam gaib, diliputi cahaya. Dia itu tersambung dengan sosok yang membawa risalah kenabian yang terakhir. Nabi Muhammad SAW. Ya, ia mengangkat itu pun daripada Sang Pencipta. Berarti Allah yang menunjuk. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Ya, kamu kan pinter. Ya, cerita dong kok saya bisa. Memang pinter. Kan leluhur saya itu sebenarnya sudah menggoreng daripada semua doktrin seperti itu ke kepala saya. Supaya saya menyesatkan manusia. Malah kamu mewawancarai saya suruh mendongeng. Ya, susah saya. Saya kan karena aku nih bodoh nggak tahu apa-apa, maka mau tahu gitu loh kok hal ikhwal benda ini tiba muncul dari tempat saya dikiran dari bawah diambil kok bisa itu loh. Aku tuh takjub waktu itu kan sakti sekali orang itu kan gitu. Maksud dari tanpa pecah lagi tekelnya itu. Dia sakti, tapi ternyata mungkin lebih sakti kamu. Ternyata kolaborasi ini antar golongan kamu kalau begitu. Tapi nanti akan terbuka manusia-manusia lebih sakti daripada manusia seperti itu. Sekarang sudah banyak. Mustika pun sudah bisa kita. Banyak ya. Untuk dia mendapatkan mustika. Seperti halnya seolah-olah merah delima. Dia menganggap itu nyata. Dan itu pun dengan ciri-ciri hampir serupa. Golongan kami itu pun ya lengkap. Lengkap. Dah ini kembali ke masalah ini aja. Berarti yang asli ini ada kalau begitu ya? Ada. Memang dari stempel ini kan pemirsa stempel dari Pak Soekarno ini memang ada. Kalau manusia itu butuh seperti ini. Iya. Kalau golongan iblis cukup mudah ya. Iya. Dengan isi yang ada punya menunjukkan. Berarti ini yang asli ada. Ada. Biidznillah sama Allah itu digoibkan dengan cara seperti itu. Kamu mau mengambil tidak? Entar dulu. Aku nggak punya hak kok ngambil, kamu lagi. Ini udah tak pegang dari dulu masih gini aja. Kamu punya.
Kamu punya 5 karung. Tak bekerin kue, wallah. Rasakno kowe makane aku kaya ngeyel ya jadi nggodho kok. Mau tambah berat lagi. Namanya juga iblis yang menggoda. Saat nanti kalau goda itu ini wawancara kok malah kamu ngeyel. Tambah berat lagi. Ya. Tambah berat lagi. Dasar kamu. Kontainer lagi. Assalamualaikum, balik ke normal lagi, wallah. Aduh. Itu wawancara baik-baik aja. Saya nanti saya luar sana kamu ganggu. Yang orang masih buru-buru itu. Saya kan nggak buru ini kan. Kamu tidak memburu. Diam dulu. Berarti ini nanti ada pewarisnya. Ada. Satu orang tadi itu yang aku sebutkan. Iya. Nah sekarang ini banyak orang di luar sana. Kamu bisa melihat kan? Bahkan wani berani dia di medsos cerita ini dana ini sampai banyak korbannya. Urunan duit terus untuk beli minyak, untuk beli sarana-sarana. Gimana menurut kamu ceritanya? Itu berarti luar sana. Ono kiri, hanya selatan, barat, timur, lengkap. Dan itu tersebar di Pulau Jawa ini. Dan mulai merambah juga di wilayah-wilayah luar. Pulau ini masih disebut dengan Nusantara. Di mana manusia-manusia itu ya sudah sangat penuh. Dengan bangsa kami tubuhnya. Bukan malaikat. Sekalipun dia ibadah Jumat. Ia tidak keluar apa-apa. Keluar apanya? Keluar bau. Kamu tidak usah begitu. Tadi keluar apanya maksudnya? Tidak keluar malaikat. Banting. Jangan marah dong sama saya. Saya sudah menjelaskan. Oke. Ya kan golongan kamu bisa melihat. Kalau manusia ini kan nggak bisa melihat gitu loh. Cuma merasa hebat, merasa ini dan itu kan tandanya seperti itu. Bagus. Nah, jadi pada intinya ini yang asli ada, yang palsu pun ada gitu ya. Iya. Yang asli udah jalurnya sudah kamu ceritakan, yang palsu seperti itu. Ya semua udah kehendak Allah, Mas Bos. Manusia bisa selamat dari golongan kamu juga atas pertolongan Allah. Ya tidak usah dibicarakan seperti Manusia itu. mana yang bisa selamat dari golongan kamu kalau Allah nggak mengendakinya? Ya memang. Lah iya. Maka dari itu kamu tidak usah terlalu berbicara seperti itu. Jadi? Ya diam saja. Diam saja. Aduh. Kan kapok kamu. Siapa yang mukul itu? Tolong saya. Makanya itu. Saya seperti teroris dia manusia betulan kalau seperti ini. Tolong Mas dilepaskan dulu. Nah sekarang aku udah tahu hal ehwal benda ini sampai bisa muncul di tempat saya dulu. Ternyata kalau kamu bekerja sekarang kamu ya kan yang ngambil orang-orang malah kamu bantu diambil aja. Sudah. Mana? Ada beberapa roro yang sudah. Masih ada lagi itu ambil semua wallah. Termasuk orang yang nyerang ke sini. Ini gara-gara ini nanti aku serang dukun loh ya. Nah. Ya, bagus lah. Ya diambil sana sekalian sebelum dia nyerang ke sini. Ini stempel perintah, terima Allah. Bisa kamu lepas. Kamu itu curang sekali. Ke sana ambil semua. Ambil semua. Yang kemarin kau bantu, itu hak kamu kan? Ilmu yang mereka miliki sekarang juga. Nah, dan ilmu yang miliki. Mati mereka nanti. Keren saya Mas. Iya. Lagi. Sebentar. Kamu tidak sabar sekali. Dasar butok. Ora Pak To. Pak To. Semua roh manusia yang pernah saya bantu dari keilmuannya dan juga dari kemampuan-kemampuan. Allah sallallahu. Saya sebagai Mister Wan. Semua diambil rasa dari manusia itu. Tarik seluruhnya juga ke tangan kanan dan kiri saya lengkap. Dia memang tidak dikehendaki langsung mati. Paling gila-gila dulu. Oke. Terus ini, aku sebelum kita berpisah, ini yang asli ini sekarang di mana posisinya? Yang asli. Saya harus jujur apa berbohong? Ya terserah. Cuma kabar aja deh, kabar angin kok. Kok nggak semua orang bisa? Yang asli. Di tempatmu. Aduh. Ayo, gue. Makanya jujur aja kan aku bilang ya jujur. Iya. Ya suruh lepaskan dulu. Kamu jujur baru lepas sendirinya. Oh iya saya jujur. Di mana sekarang sih posisinya? Sana. Sana mana? Di sana ke barat. Sana mana? Bilang terpencar di mana-mana.
Sana mana? Namun semuanya itu ada sudah proses-proses. Oh. Saya tidak mau menyebutkan. Ya sudah. Kalau saya sebutkan semua, siapa menurut saya mau ikut saya? Ya tetap banyak. Lau ini pun nggak percaya, orang nggak semua percaya kok lihat kamu seperti ini. Nah, itu? Ya. Tidak usah percaya lagi. Gini loh, itu Den, sakti. gini loh, Raden Wisanggeni, antara hitam putih kan sudah kehendak Allah. Antara salah benar itu ada setting dari sana gitu. Hidayah mutlak milik Allah gitu kan. Ya itu memang. Nah, makanya itu. Tapi kan saya berusaha sekuat saya, semampu kamu. saya. Ini udah banyak tandukmu udah naik pangkat kamu. Nah, gara-gara ambil lagi sana yang pernah kamu. Ah, ini yang mau nyerang sini. Ambil. Yang dari pojok selatan ya baru gempa itu ada toh? Banyak itu. Nah, udah. Ya, tambah seger. Lapo pahit. Ya memang makan manusia seperti ini ya rasanya gak pahit. Yang enak makan yang macam mana? Yang enak. Tidak mau Sebelum kita berpisah, yang kamu ambil dari kami kembalikan semua Allah. Yang kamu ambil dari kami semua, dari awal sampai sekarang ini lepas semua, Allah. Semua lepas semua. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Yang kamu ambil dari kami ini dari awal dulu kamu ketemu saya di barang ini sampai sekarang lepaskan semua. Ini jangan ikut dilepaskan. Yang mana? Ya nggak saya. Ya kamu dibilang, aku bilang ya bukan anak kamu. Ya sudah. Potong kamu nanti. Potong? Jangan. Saya itu jengkel. Udah, ini semua sampai lepas, ya? Kembalikan saya ke timur. Ngapain? Saya. Ya, mau mengganggu manusia. Loh? Dapatkan hak lagi. Perintahnya kan ambil opah, bukan ganggu lagi. Tuh lihat itu. Assalamualaikum. Tahu. Malaikat jawabannya diikat. Jangan. Diikat langsung. Rajaran. Oh Allah. Pas lagi. Ada tis? Ya. Pemirsa, demikian dialog saya dengan Goib yang ada di barang ini, ya, yang bercerita hal ehwal sampai muasal munculnya barang ini di depan mata saya pegang seperti ini nyata. Ini kalau di Indonesia kan Kuningan Sari, itu tipuan dari iblis dan ini ada stempelnya dari Pak Soekarno. Kalau orang-orang yang berusaha namanya harta amanah Bung Karno kalau nggak salah. Ternyata ini tipuan dari iblis seperti itu dan ternyata juga ada yang asli. Nah, kalau ingin paham ya silakan disimak ke depannya bagi dipahami biar nanti tidak ada yang tanya-tanya saya lagi masalah harta amanah. Itu sudah ada yang asli dan pewarisnya pun ada, digunakan untuk apapun ada dan prosesnya tidak seperti apa yang digambarkan selama ini. Lewat ritual tertentu, lewat itu tidak ada. Apabila dijalani dengan seperti itu murni bisikan dari iblis. Misalnya ritual bertapa di mana, beli minyak apa, beri persembahan apa, itu mutlak dari iblis. Yang asli jelas prosesnya ya diikuti aja perkembangan zaman yang ada saat ini. Ada bencana-bencana apa. Itu adalah ada yang diberi amanah dan untuk apa itu jelas. Jadi pemirsa yang suka tanya masalah harta amanah itu prosesnya, ini contoh pengalaman yang saya alami sendiri dan ini barangnya. Masih ada lagi yang stempel dan simbol satu kerajaan. Nah, ini prosesnya, ini nyata dan tidak diraba yang tadinya goib itu prosesnya. Terima kasih, mudah manfaat. Semua kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah menghendaki pasti akan terjadi, termasuk konten saya ini. Alhamdulillah juga di sini Allah. Mudah-mudahan manfaat. Apabila ini kebenaran dari Allah datangnya, banyak kesalahan itu karena kebodohan kelamaan kami yang di sini. Tetap semangat rekan-rekan. Yang satu amanah itu perahu, satu kendaraan. Salah kata, salah ucap, salah sikap. Mohon maafkan kami. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.